Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you again in our lecture today. Today we will talk about patient health history. Okay, at first I would like to explain about patient health history. Okay, you can see this material in your module. Introduction. The nursing health history interview is the first part of the assessment of the client's health status and is usually carried out before the physical assessment. Ya, jadi di sini disampaikan bahwa wawancara atau interview mengenai riwayat kesehatan atau riwayat keperawatan pasien itu adalah merupakan hal yang pertama dari pengkajian yang dilakukan untuk melihat status kesehatan pasien, dan ini biasanya dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan fisik. Ya, mungkin Anda pernah melihat anamnesa yang dilakukan untuk mengambil riwayat kesehatan pasien. Itu biasanya dilakukan sebelum pemeriksaan fisik di rumah sakit. This is a structured interview designed to collect specific health data and to obtain a detailed health record of the client. Jadi wawancara pada pasien itu adalah interview yang terstruktur. Ya, terstruktur artinya jelas apa-apa saja yang mau diwawancarai. Untuk mengumpulkan data kesehatan yang spesifik atau data kesehatan yang tertentu dan memperoleh rekaman atau catatan mengenai kesehatan pasien secara detail. Yeah. Its purpose are first, to elicit information about all the variables that might affect the client health status. Jadi tujuannya yang pertama itu adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan semua hal yang bisa mempengaruhi status kesehatan pasien. Second, to obtain data that help the nurse understand and appreciate the client's life experience. Dan yang kedua, itu untuk memperoleh data yang bisa membantu perawat memahami dan memberikan apresiasi terhadap pengalaman hidup pasien. Jadi sebaiknya pada saat kita melakukan pengkajian itu kita juga tidak lupa memberikan apresiasi kalau misalnya pasien menceritakan pengalaman yang menimbulkan suatu kebanggaan. Ya, bisa kita memberikan penguatan terhadap perilaku positif pasien yang berdampak baik terhadap kesehatannya. The third, to initiate a non-judgmental, trusting interpersonal relationship with client. Ini tujuan pengkajian juga ini adalah untuk memulai membina hubungan saling percaya dengan pasien, kemudian tidak menjudge pasien, artinya tidak hanya dengan melihat dari luarnya kita sudah melihat bahwa pasien ini pasti seperti ini, ya. Padahal kita belum melakukan pengkajian. Misalnya kita lihat orang bibirnya hitam, pasti merokok, ya. Ya, mungkin belum tentu pasiennya merokok. Jadi ya belum tentu pasiennya merokok kalau bibirnya hitam, ya mungkin saja dari genetikanya seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge pasien, makanya perlu dilakukan kajian. Oke, kita pindah. Oke, let's move to the next slide. Components of nursing history.
Data obtained are then used in collaboration with the client to develop nursing diagnosis and subsequent plans for individualized care. Sekarang kita masuk di komponen dari riwayat keperawatan. Data yang didapatkan ini kemudian digunakan bersama dengan pasien untuk mengembangkan diagnosa keperawatan. Jadi tahapan-tahapan proses keperawatan kita sudah tahu itu mulai dari pengkajian baru ke diagnosa keperawatan. Next, components of the nursing history includes biographic data, chief complaint or reason for visit, history of present illness, current health status, past history, family history of illness, review of system, lifestyle, social data, psychological data, and patterns of healthcare. Jadi komponen-komponen dari riwayat keperawatan pasien itu mencakup data biografi. Data biografi itu misalnya nama, kelamin, umur, ya itu yang biasa kita kaji di awal-awal. Chief complaint or reason for visit ini adalah keluhan utama pasien dan alasan berkunjung. Jadi kalau mau menanyakan keluhan utama pasien itu cukup menanyakan apa keluhan tak, ya keluhan yang membuat Anda berkunjung ke sini. Nah, itu untuk nanti akan mendapatkan chief complaint atau keluhan utama. Itu yang biasa disingkat dalam bahasa Inggris CC, ya chief complaint. Berikutnya, history of present illness, ini adalah riwayat penyakit saat ini. Current health status, status kesehatan saat ini. Past history, riwayat kesehatan masa lalu. Family history of illness, ini adalah riwayat penyakit yang ada di keluarga. Review of system, ini adalah nanti tinjauan sistem ya terkait dengan masalah fisik pasien. Jadi kalau kita pemeriksaan fisik ada namanya review of system atau memeriksa kondisi pasien berdasarkan tinjauan sistem. Artinya sistem pencernaan, kita periksa mulut, kita periksa abdomen, kita periksa pola BAB, itu review of system. Lifestyle, ya ini gaya hidup atau pola hidup pasien. Sosial data, data sosial, misalnya data pendidikan, hubungan dengan orang lain. Psychological data, ini data psikologis, misalnya pola coping. Pattern of healthcare, ini pola perawatan kesehatan sehari-hari. Kayak kalau sakit itu berobat kemana, ke dukun atau kemana. Okay, we would like to explain detail about component of the nursing history include here. At first, biographic data. Biographic data obtained include the client's name, address, age, sex, race, marital status, occupation, religious orientation, healthcare, financing, and usual source of medical care. Jadi berbicara mengenai biographic data, itu berarti data biografi yang diperoleh mencakup atau yang dibutuhkan atau yang ingin didapatkan ini mencakup nama pasien. If you see client, it means patient. Ini istilah-istilah yang lama. Kalau dulu klien itu adalah karena perawat itu sebuah profesi, maka pasien disebut sebagai klien. Tapi berkembang dengan pelaksanaan uji kompetensi, sekarang klien itu sudah tidak banyak digunakan. Itu klien digunakan sekarang di keperawatan gerontik, keluarga komunitas, atau di luar ruangan. Untuk dalam ruangan, itu kita menggunakan istilah pasien, yaitu di uji kompetensi ya. Address, alamat, age, umur, seks, jenis kelamin, race, ini rasnya misalnya
suku Bugis ya, biasa kita pakai di sini, suku Bugis, suku Makassar, Mandar, dan seterusnya. Nah, meskipun ras itu kalau kita lihat di nasional itu ada yang pakai Melanesia dan lainnya, tetapi di kita ini spesifikkan untuk di Indonesia, kita spesifikkan ke suku saja, atau tribe sebenarnya. Marital status ini status perkawinan, occupation atau pekerjaan, religious orientation ini orientasi agama, hanya Muslim, Christian, Buddhist, Hindus. Kemudian financing ini terkait dengan masalah keuangan. Biasanya kalau kita ya pendapatan atau penghasilannya di format pengkajian. And usual source of medical care, sumber-sumber pelayanan kesehatan yang biasa mereka akses. Okay, we move to the next slide. Chief complaint or reason for visit. Ini keluhan utama atau alasan berkunjung. The chief complaint or CC is the answer given to the question, what's troubling you? Or what's brought you to the hospital or clinic? And should be recorded in the client outboards. Jadi keluhan utama itu adalah jawaban yang diberikan oleh pasien terhadap pertanyaan, apa keluhan Anda atau apa yang membuat Anda berkunjung ke, apa yang membawa Anda berkunjung ke rumah sakit atau klinik, menyebabkan mereka meminta bantuan pelayanan kesehatan, itu adalah keluhan saya. Demam tinggi sudah 3 hari. Nah, itulah yang harus di-record ya, and should be record in the client outwards, dalam kata-kata pasien. Jadi keluhan utama ini bukan persepsi perawat. Jadi bukan kesimpulan yang dibuat oleh perawat berdasarkan hasil wawancara, tetapi apa yang diungkapkan oleh pasien mengenai penyakitnya. Okay, we continue. If the client states, I have heart trouble or have cancer, the nurse should encourage the client to collaborate by discussing specific symptoms and their duration. Further investigation might produce chief complaint. Example, I've had chest pain for the past 2 hours, or I've lost 4 pounds in the past month. Jika pasien menyatakan saya ada masalah pada jantung atau jantung saya sakit ya, atau saya mengeluh sakit pada daerah dada, atau saya menderita kanker ya, perawat harus meminta klien untuk atau should encourage the client to collaborate by discussing specific symptoms. Ya, meminta pasien untuk bisa bekerja sama dengan mendiskusikan atau membicarakan lebih detail mengenai gejala-gejala spesifik yang mereka rasakan dan lamanya, the duration further investigation, dan lama keluhan itu dirasakan. Jadi investigasi atau pertanyaan atau wawancara lanjutan itu penting untuk menghasilkan keluhan utama yang benar-benar valid ya, karena seringkali kalau sekedar lewat saja, kadang apa yang diungkapkan oleh pasien tidak pas ya, tidak pas atau tidak mendekati dari apa yang dirasakan, karena seringkali pasien-pasien dari daerah tertentu, dari kampung-kampung misalnya, kalau kita di Indonesia ini atau di Makassar, mereka dari daerah, mereka takut-takut untuk bicara, untuk berkomunikasi, sehingga butuh kemampuan perawat untuk mengeksplorasi keluhan pasien, apalagi kalau bahasa Indonesianya terbata-bata, lebih banyak mereka kuasai bahasa daerah. Jadi kalau mereka misalnya pahamnya atau lebih menguasai dengan bahasa Makassar dan Anda bisa berbahasa Makassar, maka itu jauh lebih baik.
Example, I've had chest pain for the past 2 hours. Saya mengeluh nyeri dada 2 jam yang lalu, atau saya kehilangan 4 pound dalam sebulan terakhir. Ini kita biasanya untuk berat badan itu tidak menggunakan satuan pound, tapi kita menggunakan satuan kilogram. Jadi di sini kadang pasien, berat badan saya turun 2 kilo sejak sebulan. Cuman karena di kita ini jarang-jarang orang yang timbang berat badannya, sehingga mungkin keluhan-keluhan seperti ini yang turun berat badan, dia cuma mengatakan turun badan saya, tapi dia tidak tahu berapa kilo turunnya karena dia tidak pernah menimbang. Cuma dia rasakan bahwa dia merasa tambah lebih kurus atau dia merasa kurang makan. Okay, next, history of present illness. The history of present illness is a sequentially usual health status, chronologic story, relevant family history, and disability assessment. Kemudian kita akan berbicara mengenai riwayat penyakit saat ini, itu secara berurutan. Yang pertama adalah status kesehatan sebelumnya, atau seperti apa dia sebelum sakit, ya usual health status. Kemudian story kronologik, ini adalah riwayat kronologis, mulai dari kondisi dia sehat sampai kemudian dia mengalami sakit yang saat ini. Kemudian riwayat keluarga yang sesuai yang dengan kondisi pasien saat ini, misalnya dia pasiennya ini mengalami penyakit jantung, ya tentu yang ditanyakan adalah apakah ada riwayat penyakit jantung pada keluarga. And disability assessment, ini adalah pengkajian mengenai ketidakmampuan atau kecacatan yang dialami oleh pasien, atau misalnya apa yang tidak dapat dia lakukan saat ini, misalnya tidak bisa kemampuan toileting dan yang terganggu dengan adanya penyakit. Next, to obtain a description of the client's usual health status. Ask the client, how would you describe your health until this time? Answers such as terrible as good need to be clarified further. Berikutnya adalah untuk memperoleh gambaran mengenai status kesehatan pasien, ya minta pasien untuk dengan cara bagaimana Anda memberikan gambaran mengenai kondisi Anda sebelumnya sampai pada kondisi saat ini. Jadi bagaimana sebelumnya, ya. Jadi ini untuk usual health status. Seperti apa kesehatan Anda sebelumnya? Ya, misalnya dia akan mulai menceritakan pada saat mulai dia dari kondisi sehat sampai dengan masuk di rumah sakit ini. Kalau dia menjawab misalnya tidak nyaman atau memburuk, itu yang perlu dikaji seperti apa memburuknya. Atau kalau dia menjawab lebih baik, seperti apa membaiknya. Ini perlu diklarifikasi. For example, ask the client, what do you mean by terrible or good? Jadi apa yang Anda maksud dengan memburuk, atau apa yang Anda maksud dengan sudah baikan, ya. Okay, the chronologic story. The chronologic story is a narrative section where the client's chief complaint is documented in the proper evidence. Jadi riwayat kronologis ini adalah merupakan suatu narasi di mana keluhan utama pasien itu dituliskan atau didokumentasikan dalam tahapan-tahapan yang sesuai. Jadi kronologis ini penting itu untuk melihat perjalanan penyakit pasien mulai dari munculnya sampai dengan kondisi saat ini. The chronologic story includes this: when the symptoms start,
whether the onset of symptom was sudden or gradual, available specific dates when the problem was experienced, how often the problem occurs, exact location of the distress. Jadi riwayat kronologis pasien ini mencakup kapan gejalanya mulai muncul, apakah timbulnya gejala itu tiba-tiba atau bertahap. Kemudian kalau bisa ada tanggalnya, ada jamnya, ini untuk memudahkan. Misalnya dia mulai muntah sejak kapan, ya pada saat dia mengalaminya, karena ini kan berproses terus sehingga mulai demamnya kapan. Karena seperti pasien-pasien tertentu, misalnya demam berdarah, kita perlu melihat onsetnya kapan untuk bisa memprediksi masa inkubasi, kesesuaiannya dengan kondisi pasien. Sehingga kita bisa waspada di fase-fase kritisnya, karena kita tahu onsetnya sudah berapa lama. Kemudian how often the problems occur, sudah berapa kali, misalnya berapa kali buang air besar, sudah berapa kali muntah. Exact location of the distress, di mana gangguannya. Jadi, kalau bisa disuruh tunjukkan dengan jari telunjuk, ya, di mana dia mengalami masalah untuk mendapatkan masalah daerah yang bermasalah dengan tepat. Next, character of the complaint. Example, intensity of pain or quality of sputum, emesis or discharge. Ini adalah sifat keluhan, intensitas nyeri atau kualitas sputum, warnanya hijau atau kental atau encer. Emesis or discharge ini adalah mual, muntah atau seperti apa muntahnya, yaitu discharge itu adalah buangan atau haluaran. Kalau dia kencing seperti apa warna urinnya, baunya, ya kalau dia juga buang air besar, fesesnya juga, ya discharge atau sputum dan semacam-macam. Berikutnya, amount of discharge, mucus, blood, stool, or urine, or the size of a lesion. Jadi ini jumlahnya, jumlah haluaran atau jumlah keluaran, ya, misalnya banyak kelendirnya, kemudian darah atau feces, ya, urin, atau ukuran dari lesi, atau kalau misalnya dia ada luka, ya, luka atau lesi, ya. Next, activity which the client was involved when the problem occurred, ya, aktivitas yang dilakukan oleh pasien ketika gejalanya muncul. Misalnya pada penyakit jantung seringkali pada saat dia bekerja baru muncul nyeri dadanya. Next, phenomenon or symptoms associated with the chief complaint. Yang berikutnya adalah fenomena atau keadaan atau gejala yang berhubungan dengan keluhan utama. Misalnya dia nanti kalau misalnya lagi kelelahan, ya kelelahan atau capaian, itu baru keluhan itu muncul. Next, faktor that aggravate or alleviate the problem. Jadi faktor yang memperburuk, ya, memperburuk ataupun meringankan masalah. Misalnya kalau dia sudah minum paracetamol, demamnya turun. Tapi kalau efek paracetamolnya hilang, maka demamnya muncul lagi. Ya, itu yang dimaksudnya. Atau kalau dia banyak bergerak, tambah sakit. Itu yang dimaksud faktor that aggravate. Okay, next, past history. Included in the past history are all previous immunization and experiences with illness, including the following. Jadi yang masuk dalam riwayat kesehatan masa lalu ini adalah semua riwayat imunisasi dan pengalaman sakit, termasuk hal-hal berikut ini. First, childhood illness such as chickenpox, mumps, measles, rubella, or german measles, red measles, streptococcus infection, scarlet fever, rheumatic fever, and other significant illness. Jadi
Riwayat kesehatan mencakup ya penyakit-penyakit yang diderita pada saat masih anak-anak ya, seperti ada riwayat campak, kemudian rubella, kemudian cacar, kemudian infeksi streptococcus, ya demam scarlet, demam kuning, demam rematik, dan penyakit-penyakit lain yang pernah diderita, termasuk penyakit-penyakit yang pernah dirawat di rumah sakit. Berikutnya, childhood immunization and the data of the last tetanus. Imunisasi waktu kecilnya, kemudian data-data terkait dengan injeksi atau infeksi tetanus yang terakhir ya. The date of the last tetanus. Apakah dia pernah mendapat imunisasi TT? Biasanya kalau ibu hamil kan itu biasanya selalu dapat imunisasi TT. Kalau seorang mungkin yang pernah terluka, itu seringkali juga diberikan imunisasi TT. Itu penting ditanyakan juga kapan dia pernah diberikan imunisasi TT. Next, allergic to drugs, animal, insects, or other environmental agents and the type of reaction that occurs. Berikutnya adalah riwayat mengenai alergi terhadap obat-obatan, alergi terhadap binatang serangga atau lingkungan, ya agen environment, agen-agen di lingkungan, misalnya terhadap debu, type of reaction seperti apa reaksinya yang muncul pada pasien. Okay, still in past history, accidents and injuries, how, when, and where the incidents occur, type injury, treatment received, and any complication. Jadi riwayat kecelakaan atau perlukaan, ya bagaimana, kapan, di mana, dan insidennya terjadi, jenis injurinya, injuri ini kecelakaan, misalnya jatuh juga itu termasuk yang dianggap ya injuri, jatuh atau tertabrak motor, atau misalnya injuri yang lain, patah, treatment received and any complaint, ya perawatan yang didapatkan dan keluhan yang dirasakan. Hospitalization for serious illness, reason for hospitalization, data, location of hospital, name of physician, surgery performed, course of recovery, and complication. Berikutnya adalah terkait dengan data mengenai riwayat rawat terhadap penyakit-penyakit yang berat, kemudian alasan perawatan, tanggalnya kapan, rumah sakit mana, kemudian nama dokternya siapa, kemudian pembedahan yang dilakukan, kemudian bagaimana proses penyembuhannya, dan apakah ada komplikasi yang dirasakan dari perawatan yang dialami. Ya, yang penyakit yang serius yang dirawat sebelumnya, apakah ada komplikasinya. Next, medication. All currently used prescriptions and over-the-counter medication such as aspirin nasal spray, vitamin, or laxatives. Pengobatan atau obat-obatan. Semua obat-obat yang diresepkan, ya, dan termasuk obat-obat bebas yang digunakan seperti obat sakit kepala, ya, misalnya aspirin, kemudian nasal spray atau semprotan hidung, vitamin atau obat-obat pencar lain yang dikonsumsi ya oleh pasien. Still in the family history of illness, the family history reveals risk factors for certain disease. Jadi riwayat kesehatan keluarga, ya ini kita bahas mengenai riwayat kesehatan keluarga ya. Jadi riwayat kesehatan keluarga itu mengarahkan pada faktor-faktor risiko untuk penyakit-penyakit tertentu. This information should include the age of siblings, parents, and grandparents, their current states of health, or if they are deceased, the cause of death. Jadi informasi harus meliputi umur dari saudara, kemudian
kemudian orang tua, nenek, kakek, kemudian kondisi mereka, kesehatan mereka saat ini, kalau ada yang sudah meninggal, atau penyebab kematiannya. Particular attention should be given to disorders such as heart disease, cancer, diabetes, hypertension, obesity, allergies, arthritis, tuberculosis, jaundice, bleeding, migraine, and alcoholism. Jadi perlu kita berikan perhatian khusus terhadap gangguan-gangguan seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, hipertensi, kegemukan atau obesitas, alergi, nyeri sendi, radang sendi, tuberkulosis, kemudian kekuning-kuningan, perdarahan, sakit kepala sebelah atau migrain, dan konsumsi alkohol. Ini di keluarga. Next, reviews of system. Review of system. The review of system is a review of health problems by body system. Its purpose is to prevent the omission of the data related to the present illness and to discover any other problems that may have been missed. It's a review of the past and the present status of each system. Jadi review sistem ini, ya kalau kita belajar anatomi fisiologi kan ada tinjauan sistem ya, adalah mereview masalah kesehatan pasien dengan menggunakan sistem tubuh. Ini tujuannya untuk mencegah ada data yang terlewatkan ya, ada data yang kita miss ya, yang tidak peroleh pada saat pengkajian, yang tidak terstruktur. Kalau terstruktur, maka kemungkinan data yang terlewatkan itu lebih sedikit. Berkaitan dengan penyakit pasien saat ini dan untuk menemukan berbagai masalah lain yang mungkin kita miss atau terlewatkan. It's a review, ini merupakan review terhadap status kesehatan pasien saat ini dan lampau pada masing-masing sistem. Okay, still in the review of system. Generally, a head-to-toe approach is used and agency checklists are often available. A head-to-toe approach is also used in the physical examination, but the data obtained in this part of the history focus on subjective data by given the clients. Jadi umumnya pendekatan head-to-toe itu juga digunakan dan biasanya ada checklist seringkali di masing-masing rumah sakit itu atau layanan kesehatan ada checklistnya. Jadi pendekatan head-to-toe ini juga digunakan dalam pemeriksaan fisik. Tetapi untuk patient health history, maka data yang diperoleh ini adalah fokus pada riwayat atau data subjektif yang diberikan oleh pasien terkait dengan review of system maupun head-to-toe. Jadi pada saat kita melakukan pengkajian, tetap kita mengkaji dengan menggunakan review of system atau kadang menggunakan checklist head-to-toe, tetapi pada saat wawancara ini adalah hanya berkaitan dengan data-data subjektif saja, data-data yang diperoleh melalui wawancara. Next, lifestyle. Investigation of the client lifestyle provides data about factors that can be used for planning health promotion, maintenance, and restoration. Jadi pengkajian mengenai gaya hidup pasien ini memberikan data mengenai faktor yang dapat digunakan untuk merencanakan promosi kesehatan untuk pendidikan kesehatan atau untuk meningkatkan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, dan pemulihan kesehatan. Jadi kalau kita memahami mengenai data gaya hidup atau pola hidupnya, kita bisa membantu dalam promosi kesehatan. Misalnya ada merokok, ada kebiasaan mengkonsumsi minuman alkohol, atau kebiasaan bekerja di ruang yang ber-AC, atau ruang tertutup, atau ruang yang ada paparan karsinogenik, yaitu perlu kita pahami. The nurse obtain the data about personal habits, diet, sleep or rest pattern, activity, daily living, and recreation or hobbies. Jadi pasien akan membutuhkan atau akan mendapatkan data mengenai
kebiasaan pribadi pasien, kemudian pola makan atau dietnya, pola tidurnya, misalnya nanti dia tidur malam jam berapa, activity daily living atau kegiatan sehari-harinya, dan rekreasi atau hobi. First, personal habits. The nurse documents the frequency of all substances abuse, including the use of tobacco, alcohol, caffeine, tea, drugs, etc. Kebiasaan pribadi ini ya, perawat mencatatkan ya frekuensi dari bahan-bahan yang bisa menyebabkan kecanduan ya, seperti penggunaan tembakau atau rokok, alkohol, kopi, konsumsi kopi, teh, atau obat-obatan. Okay, still in lifestyle diet. Dietary data may include the description of a typical diet on a normal day or of any prescribed special diet, number of meals and snacks per day, who cooks and so for food, ethnically distinct food patterns, method used for food preparations, likes, dislikes, and allergies. A detailed nutritional history form is provided. Jadi data mengenai diet atau pola makan ini bisa meliputi gambaran mengenai jenis diet atau jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh pasien pada kondisi normal, atau apakah ada diet khusus dari dokter, misalnya rendah garam, atau tidak boleh makan nasi, atau tidak boleh mengkonsumsi sesuatu. Jumlah makanan atau snack atau ini yang snack kue-kue atau cemilan ya setiap hari, siapa yang memasak, siapa yang belanja makanan, kemudian pada sukunya apakah ada pola makan khusus, ya misalnya mengkonsumsi sesuatu yang lain khusus untuk di daerah tersebut, misalnya apakah biji-bijian atau makanan tertentu, seperti misalnya di Palopo atau Luwu konsumsi kapurung yang dari sagu, kalau di daerah mana lagi yang makanannya khas ya, makanannya spesifik. Kemudian metode yang digunakan untuk penyiapan makanan, apakah lebih banyak dimasak, digoreng, dan lain-lain. Kemudian suka atau tidak suka terhadap makanan dan alergi. Ya, ada formulir, biasanya ada formulir mengenai riwayat nutrisi yang lebih jelas. Ya, ini perlu dilakukan pengkajian atau perlu disiapkan formatnya. Berikutnya, sleep or rest patterns. Sleep and rest clearly affect the total well-being of the client. The nurse notes the usual daily sleeps or wake times, difficulty sleeping. Jadi pola tidur atau pola istirahat. Jadi tidur dan istirahat ini tentu sangat mempengaruhi dari kondisi pasien. Ya, perawat harus mencatat kebiasaan tidur maupun kebiasaan bangun pasien dan kesulitan-kesulitan yang dialami tidur. Hanya ada insomnia, kesulitan tidur, apakah insomnianya sulit untuk tertidur, atau kalau dia tertidur mudah terbangun. Ya, terus tidur tapi seringkali terbangun. Itu yang perlu dikaji. Next, activities of daily living, ya, aktivitas sehari-hari ya. The nurse collect data about the client's perception of any difficulties experienced in the basic activities of eating, elimination, and locomotion. Jadi kegiatan perawat ya, untuk kegiatan sehari-hari perawat mengumpulkan data mengenai persepsi pasien terhadap berbagai pengalaman-pengalaman menyulitkan atau kesulitan-kesulitan yang dialami untuk aktivitas dasar seperti makan, buang air, dan berpindah atau pergerakan. Next, social data. Social assessment includes family relationship, ethnical affiliation, educational history, economic status, and home and neighborhood condition. Jadi pengkajian sosial ini mencakup hubungan
kemudian afiliasi etnis, apakah dia suku apa ya, kemudian kemampuannya dia berinteraksi dengan suku yang ada di setempat di dekat rumah, kemudian riwayat pendidikan, kemudian status ekonomi, kemudian kondisi rumah dan tetangga. Ya. First, family relationship or friendship such as single parents, unmarried couples, homosexual couple. Jadi hubungan keluarga seperti hidup sebagai orang tua tunggal atau single parent atau pasangan yang tidak menikah atau pasangan homoseksual. Berikutnya ethnic affiliation. Data ethnic affiliation help the nurse understand the client's custom and beliefs. Jadi dia dari suku mana. Suku ini penting, data mengenai kesukuan ini penting untuk bagi perawat untuk memahami adat dan keyakinan atau budaya yang dimiliki oleh pasien. Karena pada budaya-budaya tertentu seringkali ada praktek pengobatan tertentu yang seringkali dilakukan dan itu bisa baik atau kurang baik untuk konteks kesehatannya. Berikutnya educational history. Data about the client's highest level of education attained and any past difficulties with learning can help the nurse make appropriate adjustment in plans for client teaching. Riwayat pendidikan. Data mengenai pendidikan tertinggi yang pernah diikuti oleh pasien ini dan berbagai kesulitan-kesulitan dalam belajar bisa membantu perawat untuk menyesuaikan atau memberikan perencanaan yang tepat untuk pendidikan kesehatan pada pasien atau untuk pengajaran pada pasien. Ya. Next, occupational history. The occupational history should focus on all jobs the client has held, the client's current employment status, the number of days missed from work because of illness, and history of accident. Jadi riwayat pekerjaan. Jadi riwayat pekerjaan harus fokus pada semua pekerjaan yang di-handle ya atau yang ditangani oleh pasien. Status pekerjaan saat ini, kemudian jumlah hari dia tidak masuk kerja karena penyakit, kemudian berbagai riwayat kecelakaan kerja yang pernah dialami. Next, economic status. Financial status is another sensitive area of inquiry that is best handled initially by an open-ended question. Status ekonomi. Jadi kondisi keuangan ini merupakan hal yang sensitif yang diperlukan sehingga untuk bisa mendapatkannya ini perlu diawali dengan pertanyaan terbuka, ya, pertanyaan terbuka mengenai kondisi keuangan pasien. Next, psychological data, major stressor. Determine major stressor the client has experienced in the past year and the client's perception of them. Data psikologis ya, stres berat atau stres utama yang kondisi stresor yang dialami pasien, stresor yang paling utama yang dirasakan saat ini. Jadi tentukan apa stresor utama dari pasien yang dialami dalam 1 tahun terakhir ya. Misalnya kematian pasangan atau kematian orang yang penting bagi pasien, atau cerai, atau kehilangan anak, dan yang lain. Ya, itu adalah stresor utama yang dialami oleh pasien dan bagaimana pasien mempersepsikannya, bagaimana dia persepsi terhadap kehilangan itu, ya, atau tanggapan atau pemahaman pasien mengenai hal itu. Misalnya, kalau dia, apakah dia menganggap itu sebagai suatu cobaan atau suatu ujian. Ya. Berikutnya, usual coping patterns.
Ask what the client normally does to cope with a serious problem or high level of stress. Jadi pola coping yang biasa digunakan. Tanya pasien normalnya untuk mengatasi masalah-masalah yang berat itu apa yang dia lakukan ya, atau mengalami stres yang level tinggi. Next, psychological data. Stress communication. Observe the client's nonverbal communication and ability to verbalize appropriate emotion. Jadi untuk kemampuan dalam mengkomunikasikan stres. Jadi amati komunikasi nonverbal pasien dan kemampuan untuk mengungkapkan dengan emosi yang tepat. Ya, apakah emosi yang digunakan sesuai atau tidak terhadap apa yang disampaikan. Berikutnya, non-verbal communication such as eye movement, gesture, use of touch and posture, the client self-concept. Ini perlu juga didokumentasikan kalau ada komunikasi non-verbal seperti bagaimana pergerakan mata pasien pada saat dia menjelaskan, kemudian gestur atau gerakan, penggunaan sentuhan dan tubuh, ya bahasa tubuh, kemudian konsep diri pasien. Mood, ya, mood itu suasana hati. The nurse might need to ask about mood if the client appears underactive, flat, or unresponsive. Jadi perawat mungkin ini perlu menanyakan mengenai mood pasien jika pasien nampaknya kurang aktif, ya, kurang aktif, biasanya mood datar. Mood datar itu wajah tanpa ekspresi, ya, jadi tidak ketawa, tidak juga tahu ini marah atau tidak, atau tidak ada respon sama sekali dengan pertanyaan. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan gangguan suasana hati atau dengan trauma-trauma yang berat. Biasanya kadang pada saat kita tanya itu tidak ada respon apa-apa, sehingga perlu dikaji lebih mendalam. Okay, thank you for your attention. That was our lecturing today about patient health history. May this help you to master the unit 9 in module. Okay, see you in next meeting. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.